Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, Best Piece ID. Apabila Anda ada ingin sahamnya dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Instagram maupun Facebook kami yang tertera di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai sebuah analisa mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Unilever Indonesia Tbk atau kode sahamnya adalah UNVR. Perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan bagi Anda untuk membeli maupun menjual saham Unilever. Ini hanyalah sebuah analisa untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita mengenai Unilever Indonesia. Dan kalau kita lihat, Unilever saat ini ditutup di harga 7.000 atau mengalami penguatan 225 poin atau 3,32%. Dengan total transaksi sebesar 184,91 miliar rupiah. Market capital atau nilai pasar dari Unilever adalah 267,05 triliun. Kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, harga terendah dari Unilever adalah 6.675. Sedangkan harga tertingginya adalah 7.350. Ini membuat harganya yang sekarang di 7.000 adalah di area pertengahan atau di mid channelnya. Sedangkan harga terendah bagi Unilever selama fase COVID-19 adalah di 5.275 dengan harga tertingginya di 8.800. Sedangkan harga tertinggi Unilever selama 3 tahun terakhir adalah di 11.620. Dan kalau kita lihat, investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 1,67 miliar di saham Unilever pada hari ini. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, investor asing tetap melakukan net foreign buy di saham Unilever sebesar 49,59 miliar rupiah. Jadi baik 1 hari maupun 1 bulan, investor asing tetap melakukan net foreign buy di saham Unilever. Bahkan kalau kita lihat secara year to date, investor asing tetap melakukan net foreign buy sebesar 16,43 miliar. Jadi dari awal tahun sampai saat ini, investor asing telah melakukan pembelian sebesar 16,43 miliar rupiah di saham Unilever Indonesia. Dan Unilever sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yang bergerak di sektor consumer good dan memiliki subsektor di bidang kosmetik and household. Dan Unilever adalah perusahaan yang sudah sangat mature, melantai di pasar modal Indonesia sudah cukup lama, sejak 11 Januari 1982. Dengan pemegang saham terbanyaknya adalah Unilever Indonesia Holding BV sebesar 84,99%, dengan masyarakat memiliki 15,01%. Presiden Direktur dari Unilever efektif sejak 29 Januari 2021 adalah Ira Noviarti. Dan kalau kita melihat secara earning per share atau pendapatan per lembar saham, ya, kalau kita lihat sebenarnya Unilever memang mengalami penurunan sejak tahun 2018 ke 2019 menurun. Dari 2019 ke 2020 juga earning per share-nya mengalami penurunan. Dan walaupun earning per share di tahun 2020 ini menurun, kita masih harus mengapresiasi. Kenapa? Karena di saat COVID-19 di mana perusahaan lain earning per share-nya jatuh cukup tajam, Unilever ternyata earning per share-nya masih cukup bisa bertahan, tidak mengalami penurunan terlalu banyak, ya.
Kemudian kalau kita lihat dari salesnya sendiri, Unilever memiliki sales sebesar 42,97 triliun rupiah dengan aset 20,53 triliun rupiah, liability 15,6 triliun, equity 4,94 triliun dengan net profit 7,16 triliun. Luar biasa ya net profitnya, jauh lebih besar daripada equity-nya. Kemudian kalau kita lihat book value per share dari Unilever sendiri adalah 129 dengan earning per share-nya 188. Ini membuat saham Unilever secara valuasi menjadi saham yang sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena price earning ratio-nya 37,28 kali, sedangkan price to book value ratio-nya adalah 54,09 kali. Secara valuasi memang luar biasa mahal. Namun kalau kita lihat net profit margin-nya, net profit margin dari Unilever adalah 16,67%. Tentu saja ini adalah net profit margin yang sangat tinggi, sangat baik, double digit, apalagi di saat corona sekarang. Dan return on equity-nya ini lebih luar biasa lagi, di mana return on equity-nya adalah 145,09%. Dan mungkin memang hanya Unilever lah perusahaan di pasar modal Indonesia yang rutin bertahun-tahun return on equity-nya bisa di atas 100% ya. Perusahaan yang luar biasa ini. Jadi secara profitabilitas Unilever memang luar biasa, tapi secara valuasi memang sudah sangat mahal. Kemudian kalau kita lihat dari debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya, Unilever memiliki rasio hutang yang sangat besar, yaitu 315,9 kali. Lalu kalau kita melihat dari segi pembagian dividen, Unilever termasuk perusahaan yang cukup royal membagikan dividen dan rata-rata membagikan dividen setahun 2 kali. Jadi bagi Anda yang suka menyimpan saham untuk dividen, maka Unilever adalah sebuah saham yang berfundamental baik dengan memberikan dividen setahun 2 kali. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, Unilever memiliki keunggulan yang luar biasa di segi profitability, tapi dari segi valuasi memang sudah mahal dan rasio utangnya sangat tinggi. Lalu kita berpindah ke sisi teknikalnya agar kita mendapat gambaran yang lebih lengkap, lebih valid. Itu kalau kita melihat saham UNVR secara primary trend maupun secara secondary trend sedang mengalami downtrend, karena candlenya bergerak di area bawah dari garis moving average 200 dan juga moving average 20 tentunya. Dari segi volume perdagangan terlihat kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD menunjukkan garis percentage D maupun percentage K belum berpotongan, sehingga belum nampak sinyal baik untuk beli maupun sinyal untuk jual. Sedangkan dari indikator stokastik menunjukkan bahwa harga saat ini sedang berada di fase oversold, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual yang cukup berat, sehingga harga saat ini sudah cukup murah menurut indikator stokastik. Dari aktivitas top 5 broker selama 1 minggu terakhir dapat kita lihat bahwa top broker sedang melakukan small distribution, sedangkan top 5 broker maupun top 3 broker sedang melakukan big distribution. Bagi kami, saham Unilever memiliki support pertama di harga 6.800, support kedua di harga 6.600. Sedangkan resisten pertama tampak di harga 7.250 dan resisten keduanya ada di harga 7.600. Sedangkan risk reward ratio bagi saham Unilever adalah risknya 5,71% dengan rewardnya 8,57%. Jadi rewardnya lebih besar daripada risknya. Sedangkan dari segi volume profile, saham Unilever saat ini bergerak di bawah dari volume profile terpanjang yang berada di kisaran harga 8.150. Jadi transaksi terbanyak selama 1 tahun terakhir untuk Unilever adalah di harga 8.150. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan bagi Anda semua, baik secara fundamental maupun secara teknikal saham Unilever. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menariknya dari kami BestBiz ID. Sampai jumpa.